Tapi kisah ini agak sadis teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tega buat makan, nggak usah dimakan ya, disiapin aja cemilannya. Kita mulai yuk ceritanya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huring Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kalau udah selesai weekend itu artinya kita kembali lagi di hari Senin, hari penuh dengan rutinitas. Tapi jangan lupa di hari Senin juga kita akan balik di sesi Huring Ngoceh ini. Oke, kalau di minggu kemarin aku udah membahas tentang kisah heroik dari seorang anak berusia 10 tahun yang bisa menyelamatkan lebih dari 100 nyawa dari tsunami. Maka di Senin malam kali ini kita akan balik lagi nih ke seri kriminal. Jadi kan emang alurnya adalah kriminal sejarah gitu ya teman-teman. Semoga nanti aku bisa punya segmen yang baru lagi, tapi untuk saat ini kayaknya aku mau fokus di dua segmen ini dulu. Oke, jadi di kisah kriminal kali ini aku akan membahas sebuah sosok yang dia itu adalah orang yang sangat dibenci kehadirannya dan dirayakan kepergiannya. Penasaran kan kalian siapa sih sosok ini? Kalau gitu jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya. Kita mulai ke ceritanya yuk. Tapi kisah ini agak sadis teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tega buat makan, nggak usah dimakan ya, disiapin aja cemilannya. Kita mulai yuk ceritanya. Bharat Kalicharan yang diperkirakan lahir tahun 1971 atau memiliki nama panggung Aku Yadav merupakan seorang gangster, pembunuh dan juga perampok yang sangat kenal di bagian India Tengah khususnya. Jadi pada waktu itu seorang bernama Aku Yadav ini merupakan seseorang pemimpin dari sebuah kelompok gangster gitu ya di daerah Kumu yang berada di Nagpur, India. Dia memiliki dua orang saudara laki-laki yaitu Santosh dan juga Yukraj. Mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin penyebutan nama dalam bahasa India yang aku sebutkan itu kurang sesuai karena mungkin ejaannya yang kurang tepat gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya. Aka ini merupakan seseorang yang sangat sadis ya teman-teman. Dia memiliki temperamen yang buruk dan juga tinggal di daerah Kumu, di mana daerah Kumu di sekisaran Nagpur ini itu kayak banyak banget orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai seorang preman dan lain sebagainya. Diketahui selama hidupnya sedikitnya Yadav telah menghabisi 3 nyawa manusia tidak bersalah dan melakukan pemerkosaan kepada lebih dari 40 wanita. Laki-laki ini merupakan sosok yang cukup bermasalah di lingkungan sekitarnya sampai seorang penulis bernama Swati Mehta menyatakan bahwa Yadav merupakan seorang anak laki-laki yang berasal dari anak tetangga penjual susu yang berubah menjadi seorang gangster menyeramkan di daerah tersebut. Kita akan langsung mulai saja ke kisah atau kronologi dari kejahatan yang dilakukan oleh Yadav dan teman-temannya. Diketahui bahwa Aku Yadav ini adalah pemimpin dari gangster kecil yang ada di daerah Nagpur ini. Jadi di Nagpur itu ada kayak sebuah kawasan kumuh di mana memang itu adalah kawasan orang-orang miskin gitu ya teman-teman. Nah, Yadav ini menargetkan mangsanya itu ada di daerah tersebut dan itu pun juga daerah di sekitar lingkungan rumahnya. Yadav sendiri diketahui sangat gemar melakukan pelecehan, kemudian perampokan dan juga penyiksaan kepada orang-orang yang ada di sana, sehingga dia berpikir bahwa setiap orang yang tidak menuruti apa yang ia mau dan apa yang ia perintahkan akan menjadi target empuk dari semua kejahatannya. So pasti Yadav ini juga nggak melakukan semua kejahatan itu sendiri ya teman-teman. Jadi dia kayak punya geng gitu ya, namanya juga gangster ya. Dia punya geng dan dia sebagai pemimpin dari geng tersebut. Ada beberapa kasus yang akan sedikit aku ceritakan tentang kejahatan dari Yadav ini, seperti dari pasangan suami istri bernama Datu dan Pratibha, di mana dua orang ini memiliki toko kelontong. Jadi mungkin kalau kita ya, kalau di Indonesia itu kayak toko-toko kecil, toko sembako kecil yang menjadi sasaran Aku Yadav hampir setiap hari, di mana ia mengganggu toko ini bertahun-tahun. Cara mengganggunya ya, yang pertama dia mengambil barang tanpa membayar, kemudian yang kedua dia meminta upeti. Jadi kayak dia minta nih uang aman lah, uang apa, pokoknya dia malak lah ya istilahnya. Dan juga dia
pernah sih membayar, tapi dengan nominal yang cukup kecil. Dan ketika dia melakukan pemalakan, kemudian Datu dan keluarganya tidak memiliki uang untuk membayar si aku atau si Yadav ini, maka jadi mereka akan disiksa gitu loh. Maksudku kayak, kau nggak punya duit, mereka yang punya warung. Adalah emosi aku dengan kasus ini sebenarnya teman-teman ya. Nah, dan dia udah sangat terkenal nih di daerah Nagpur bahwa ada sosok namanya Aku Yadav yang bengis dan terkenal sangat mudah untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya, sehingga dia itu takut bahwa orang-orang di sekitar ini membicarakan dia, menggunjingkan dia, sampai kemudian melaporkan dia ke polisi, sehingga dia melarang adanya perkumpulan apapun, baik wanita maupun pria, itu dilarang berkumpul di waktu yang bersamaan. Dia juga melarang anak-anak kecil untuk bermain bersama dan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh berkumpul kecuali aku yang memulai perkumpulan itu. Kau tuh tahu ya, kau tuh tahu kalau perilakumu itu nggak benar. Tapi ya Allah, emang seberpengaruh apa sih Hurdia? Oke, dalam beberapa artikel yang aku baca juga ternyata ya Aku Yadav ini dia tidak memiliki banyak pengaruh, atau mungkin dia nggak punya banyak backingan nih teman-teman, tetapi dia tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa dari orang-orang yang menentang apa yang dia inginkan. Bahkan diketahui juga dia melakukan banyak sekali suapan, dan juga bukan suapan sih, menyuap gitu ya. Dia diketahui banyak sekali menyuap kepolisian dan bahkan memberikan mereka hadiah maupun minuman-minuman keras untuk menjadikan aparat kepolisian ini backingannya gitu. Jadi menjadikan aparat kepolisian ini adalah orang-orang yang setuju dan mendukung perilaku dia, sehingga karena dia didukung oleh aparat kepolisian, otomatis dia menjadi orang yang ditakuti, bukan disegani ya, ditakuti oleh orang-orang di daerah Nagpur ini. Dan diketahui juga ada sebuah kasus yang cukup, sebenarnya semua kasusnya dia itu nggak biadab sih teman-teman ya. Jadi ada seorang wanita bernama Asa Bayi, di mana ia adalah wanita yang berusia lanjut ya, sekitar 60 tahun. Dan pada waktu itu tiba-tiba aku melakukan penyerangan kepada Asa Bayi ini di depan cucunya yang masih berusia 16 tahun. Dalam sebuah kesaksian, cucu dari si nenek Asa ini menyampaikan bahwa pada waktu itu di sebuah malam di mana saat kami bercengkrama dengan nenek Asa, aku datang bersama dengan teman-temannya dan langsung menyiksa nenekku di depanku sampai ia terkapar lemah tidak berdaya. Selain itu ia juga memotong, sorry ya teman-teman, telinga dari nenek Asya ini untuk mengambil antingnya dan juga jari-jarinya karena ia tidak bisa mengambil cincin yang ada di jari tersebut. Wah gila sih. Oke, aku nggak menyarankan teman-teman buat makan sih kayaknya, karena ya nggak apa-apa, teman-teman boleh makan kok. Kalau teman-teman nggak kuat makan, kayaknya ya nonton ini sambil tidur aja. Dan juga diketahui kesaksian dari tetangga yang lainnya bahwa ada sebuah rumah yang mana di rumahnya tetangga si A yang menceritakan ini ya, di rumah si A ini tepat pada pukul 5 atau 4 pagi gitu ya, jadi kayak masih pagi buta subuh kalau di sini ya. Aku Yadav bersama dengan teman-temannya ini mengaku sebagai polisi dan meringsek masuk ke dalam rumah itu di pagi buta, kemudian menyabet, jadi bukan menyabet sih, kayak menusuk paha bawah dari suami si A ini dan menyeret dia untuk dikunci di kamar mandi. Kemudian si A ini diseret, diambil kepalanya, rambutnya diseret dia dan dilakukan pemerkosaan di salah satu ruangan di dalam rumah itu. Gak ada angin, gak ada hujan. Ya Allah, ya Allah, dosa kok ya Dav, sumpah. Bahkan bukan hanya orang-orang yang punya rumah aja yang menjadi sasaran empuk dari si Yadav ini, tapi para gelandangan-gelandangan di jalan pun tidak luput dari penyiksaan yang dilakukan oleh Yadav. Diketahui ada seorang kakek tua yang berprofesi sebagai pengamen yang juga menjadi sasaran empuk dari Yadav ini. Ia meminta setoran sebesar 100 rupiah yang penghasilan si pengamen ini juga nggak sampai segitu, sampai akhirnya pengamen ini juga disiksa habis-habisan oleh Yadav karena tidak bisa memenuhi keinginannya untuk mengambil uang sebesar 100 rupiah. Ya Allah, ada ya manusia kayak gini ya ternyata ya. Dan yang bikin banyak sekali orang geram adalah karena
pihak kepolisian itu tidak menerima apapun pengaduan yang dilakukan oleh warga Nagpur pada waktu itu. Jadi diketahui hampir semua orang yang menjadi saksi maupun menjadi korban dari Yadav ini sudah melakukan panggilan atau melaporan gitu ya kepada pihak kepolisian Nagpur. Tapi ya karena aku juga udah bilang ya kok Nagpur sih, si Yadav ini melakukan suap dan juga pemberian hadiah kepada polisi daerah Nagpur, ya pada akhirnya mereka malah melakukan hal-hal yang nggak benar sebagai aparat kepolisian. Dalam beberapa artikel yang aku baca gitu ya teman-teman, diketahui bahwa ketika ada seorang wanita yang menyatakan bahwa aku ini korbannya si Yadav loh, itu tuh malah dibalik gitu loh sama si polisinya ini. Polisi malah menyatakan ya kamu sih yang selingkuh sama dia, makanya dia akhirnya jadi memperkosa kamu kayak gitu. Wah, ada otak juga ini kayaknya si polisinya ini ya. Dan diketahui juga tidak hanya wanita yang menjadi sasaran dari si Yadav ini, tapi pria-pria dewasa juga menjadi korban dari Yadav ini, di mana mereka diminta untuk menanggalkan seluruh pakaiannya dan disulut dengan rokok gitu ya, dan diminta untuk menari di depan anaknya yang pada waktu itu masih berusia 16 tahun. Ya Allah, wow. Sampai kemudian ada 2 kasus besar yang dilakukan oleh Yadav yang menurutku ini adalah kasus yang amat sangat tidak tertolong gitu ya, yang dilakukan oleh Yadav. Kasus pertama adalah kasus yang dilakukan kepada seorang wanita bernama Asha Bhagat, yang mana wanita ini adalah seorang ibu dari anak yang pada waktu itu masih berusia belia gitu ya, sekitar 6-7 tahun, di mana Yadav melakukan penyiksaan kepada Asha di depan anaknya dan memotong maaf banget, memotong payudara dari si Asha ini di depan anaknya dan di tengah jalan. Ya Allah, aku baca nggak saya emosi ini, ternyata aku ceritain kalian lebih emosi lagi teman-teman. Sorry ya, kayaknya durasi video ini 90% aku emosi, 10% cerita. Diketahui juga bahwa Yadav melakukan mutilasi kepada Asha Bhagat tadi dan membunuhnya di tengah jalan. Sampai ada seorang tetangga dari Bhagat ini yang merasa sangat ngeri dengan apa yang dilakukan oleh Yadav dan berencana untuk melaporkan ke polisi. Gak sampai dilaporin ke polisi, udah habis duluan itu nyawanya si tetangga. Ya Allah, Yadav, lo benar-benar jangan sampai ini terjadi di Indonesia ya. Oke, kita akan masuk ke salah satu kasus terbesar dari Yadav ini yang sampai akhirnya membuat ia pun masuk ke pengadilan. Jadi selama bertahun-tahun dia melakukan kejahatan di daerah Nagpur, dia suap siapa ini namanya si polisi ya, dia suap polisinya, dia nggak ditangkap sampai kemudian ada kasus besar inilah yang menjadi awal mula tertangkapnya Aku Yadav. Setelah diketahui Yadav melakukan pemerkosaan kepada anak berusia 13 tahun, ia mendatangi sebuah rumah dari seorang wanita bernama Ratna, di mana Ratna ini disiksa, diperkaos, dirampok rumahnya, ya pokoknya satu kesatuan gitu ya, kayaknya all in dia lakukan kepada Ratna kecuali pembunuhan. Sehingga kabar penyiksaan yang dilakukan oleh Yadav ini sampai di telinga tetangga Ratna yang bernama Usha, dan Usha ini menyampaikan kepada Ratna, udah anak ini tuh udah gak bisa nih dimaafkan, lapor aja lah, lapor kau sudah dilakukan penganiayaan, kau sudah diperkaos, laporlah ke kepolisian. Tapi ya karena Ratna tahu bahwa Yadav ini adalah orang kepolisian, yang mau tidak mau Ratna menolak usul dari si Usha ini kan. Ditolaklah usul itu sampai kemudian Usha geram, Usha udah muntap mungkin ya kalau bahasanya, udah sama sekali nggak bisa mentolerir apa yang dilakukan oleh Yadav. Usha pun yang melakukan pelaporan atas
tindakan yang dilakukan oleh Yadav pada Ratna ke kepolisian Nagpur pada waktu itu. Datanglah Usha ke sana, lapor, "Pak, gimana sih ini? Kenapa kalian tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap kasus dari si Aku Yadav ini? Dia sudah melakukan banyak sekali kejahatan, dia sudah melakukan banyak sekali keresahan yang diterima oleh masyarakat. Bapak ini sebagai kepolisian kenapa sih nggak bisa melakukan penyelidikan atau paling nggak nangkep lah si anak ini biar nggak kelihatan atau keluyuran di mana-mana?" Kata si Usha. Nah, mengetahui adanya laporan itu, kepolisian juga cuma, "Oh ya, oke, laporannya masuk ke kita, udah silakan kembali," kayak gitu kan. Nah, setelah si Usha ini kembali dari melaporkan, ternyata emosinya adalah si polisi tadi menyampaikan apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Usha keseluruhan kepada Yadav. Bukan akhirnya dia ditangkap, tapi malah yang ngelaporin dibalikin juga, dilaporin lagi ke si Yadav. Karena emosi gitu ya, karena emang si Yadav ini iblis sih kataku ya, akhirnya ia pun meminta kepada seluruh anak buahnya melakukan pengepungan di rumah si Usha ini. Dikepung rumah itu ya, rumahnya dikepung dan dilakukan ancaman-ancaman luar biasa kepada si Usha ini. Nah, diketahui juga pada waktu itu Aku Yadav ini menyiapkan sebuah cairan asam yang kalau aku cari sih ya, cairan asam ini ketika dia disiramkan ke kulit manusia ya itu bisa membuat kulit kita melepuh dan lain sebagainya. Intinya cairan aktif yang berbahaya. Nah, Aku Yadav menyatakan bahwa ia membawa cairan asam itu untuk meminta Usha keluar. Jadi maksa tuh. Mereka kepung si rumah si Usha tadi, dikepung, terus kemudian nggak dibukain lah sama Usha. Di dalam rumah ditutup semua pintu rumah itu dan diganjal pintu rumah itu dengan barang-barang yang bisa dia ganjal. Sambil marah-marah, sambil berteriak-teriak, Yadav menyatakan, "Keluar nggak kau sekarang? Kalau kau nggak keluar, ku lempar kau pakai cairan asam ini." Dengan bengis, Yadav menyatakan bahwa, "Aku akan lempar wajahmu dengan cairan asam ini kalau kau tidak mau keluar. Engkau nggak akan bisa membayangkan apa yang akan aku lakukan dengan teman-temanku ketika kau keluar nanti. Jadi keluar sekarang kalau kau masih mau kuampuni," kata dia. Apakah Usha akan keluar? Tidak dong teman-teman, Usha tidak keluar. Alhamdulillah dia tidak keluar. Dia melakukan hal nekat yang nantinya akan mengusir Yadav. Diambillah gas untuk masak gitu ya. Gas apa sih? LPG kalau dikatakan. Diambillah LPG itu, dia buka LPG-nya, dia keluarin tuh gasnya, terus dia bilang, "Kau kalau misalkan tetap ada di situ, sulut ini api, ledak rumah ini kita bersama-sama." Jadi, nah nggak percaya tuh si Yadav, "Kalah, omong doang kau, ayo kita masuk nih, kita ringsek kau ke dalam," gitu kan. Mereka sautan di depan, lucu sih. Kalau aku jadi nggak jadi siapa-siapa sih. Maksudnya kalau dia pinter sih harusnya Yadav yang tinggal masuk aja kan. Maksudnya kayak kalau pada waktu itu emang ada rumah itu pakai pagar, jadi tinggal lompat terus bego sih emang. Nah udah kan, akhirnya lama-lama si Yadav dan teman ini mencium bau gas. Emang waduh, kayak bener kan orang mau ngeledakin ini rumah gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dengan kayak petantang menenteng, "Oh dasar kau ini," kan. Akhirnya mereka pergi. Takut juga sebenarnya, takut mati. Ya Allah, apa yang dilakukan oleh Usha akhirnya terdengar oleh hampir seluruh warga di kawasan Nagpur tersebut, sehingga mereka merasa bahwa wah, ternyata kita bisa loh melawan si Aku Yadav ini gitu kan. Akhirnya emosi-emosi yang terpendam dalam diri mereka semua keluar, sehingga diketahui tepat pada tanggal 6 Agustus tahun 2004 seluruh warga yang pernah menjadi korban dari Aku Yadav dan orang-orang yang marah sama kelakuan si Aku Yadav ini turun ke jalan membawa kayu, batu, sabit, apalagi pokoknya seluruh alat-alat yang bisa digunakan untuk menyiksa seseorang mereka bawa dan mereka demo untuk di depan rumahnya si Aku Yadav. Pada tanggal 6 Agustus 2004 ini diketahui bahwa rumah Aku Yadav akhirnya dikepung oleh hampir 100 warga lebih yang berada di daerah Nagpur pada waktu itu.
Kemana antek-anteknya? Kabur teman-teman, karena mengetahui banyaknya massa yang hadir di sekitar rumah Aku Yadav ini. Diketahui bahwa seluruh antek-antek atau mungkin anak buah dari Aku Yadav ini memutuskan untuk kabur dari Nagpur karena mereka merasa bahwa wah ini kayaknya orang-orang udah gak ada takutnya nih sama si Yadav lagi. Sampai kemudian diketahui bahwa tanggal 7 Agustus tahun 2004 Yadav pun diringsek dan dibawa ke kantor polisi. Tapi atas dasar apa? Atas dasar pengamanan diri. Emosi nggak kalian? Atas dasar pengamanan diri. Oke, gimana ceritanya? Kita akan mulai ke proses eksekusi dari Yadav ini. Diketahui bahwa pada tanggal 7 Agustus 2004 seperti yang aku sampaikan tadi, Yadav akhirnya diringsek ke kantor polisi untuk alasan keamanan oleh kepolisian. Jadi dia ditangkap agar dia aman dari orang-orang atau dari massa yang lagi ngamuk ini gitu ya. Tapi paling tidak orang-orang di sana berpikir bahwa ya seenggaknya dia udah ada di penjara, dia nggak akan ganggu kita lagi gitu kan. Nah lalu kemudian tanggal 7 Agustus diketahui bahwa dia akan menuju ke persidangan. Ketika dia sampai di kantor polisi dan dia mau dibawa ke persidangan ini, ada satu orang anak buahnya yang memberikan pisau kepada Yadav ini. Jadi kayak masih ngasih kesempatan Yadav buat balas dendam ke 100 orang ini gitu kan. Mengetahui hal itu, adalah warga yang lihat nih, dia bawa pisau, dia akhirnya mengamuk lagi lah warganya, sampai akhirnya terjadilah serangan pada tanggal 7 Agustus itu. Ngeburu mereka, jadi warga memburu polisi dan juga si Yadav ini. Kocak sumpah polisinya, ya Allah. Sampai akhirnya kemudian Yadav selamat dari serangan itu dan dia akhirnya bukan dibebaskan sih, jangan sampai dibebaskan ya, dia akhirnya diringsek lagi ke kepolisian dan tidak jadi ada pengadilan pada waktu. Jadi nggak jadi ada sidang pada waktu itu karena emang masa ngamuk gara-gara si Yadav ini masih bisa dapat pisau. Ya Allah polisinya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke. Lalu kemudian tepat pada tanggal 13 Agustus ada kabar burung yang sampai kepada warga bahwa Yadav akan dibebaskan oleh kepolisian karena dirasa bahwa masa udah aman. Wah, polisinya gila. Sampai kemudian sidang pembebasan dilakukan, seharusnya bermil-mil jauhnya dari daerah Nagpur, tapi belum sampai dilakukan pemindahan oleh kepolisian gitu ya. Yadav ini dipindahkan ke bermil-mil jauhnya. Ratusan perempuan dan juga laki-laki diketahui sudah berkumpul di kepolisian Nagpur. Jadi ya mereka nggak bisa keluar, sehingga mau tidak mau dilakukan persidangan di daerah Nagpur sendiri, yaitu di kantor kepolisian yang ada di Nagpur itu. Akhirnya dilakukan persidangan di sana. Sampai kemudian akhirnya persidangan dilakukan di Nagpur dan Aku Yadav masuk ke ruang persidangan sekitar pukul 2:30 sampai jam 3 sore dengan petantang-petenteng, tidak ada rasa bersalah, dan ia melihat seorang wanita yang dulu pernah dia perkosa. Ketika dia melihat wanita itu, dia kayak senyum ngejek gitu teman-teman, gitu kan, ya apa sih, gimana sih senyum ngejek, pokoknya dia kayak senyum mengejek gitu kan. Dan karena disenyum mengejek gitu kan ya, wanita ini dengan sigap berdiri dan membawa parang nih bilang, kau atau aku, di dunia ini tidak akan ada kita. Jadi kalau di dunia ini hanya ada aku atau kamu yang hidup. Kau yang bunuh aku atau aku yang bunuh kau, kata dia. Dihadang lah ya si anak ini. Pokoknya aku rasa bahwa iya, aku ada di lokasi yang aku punya kekuasaan di situ, aku punya banyak backingan polisinya, aku aman lah gitu. Jadi kayak seakan-akan aku pasti akan bebas walaupun aku dilakukan persidangannya di sini. Tapi tanpa diketahui, seluruh orang yang berada di ruang persidangan itu telah membawa senjata tajam. Akhirnya di tengah-tengah persidangan, karena persidangan yang itu adalah sidang pembebasan ya, akhirnya tanpa ada yang bisa mencegah, diketahui sekitar 200 sampai 400 orang wanita atau ibu-ibu ya pada waktu itu diketahui meringsek daerah persidangan dan melakukan penikaman kepada Yadav secara brutal.
Jadi kayak tiba-tiba nih ya, tanpa ada yang melakukan komando, ketika Yadav itu sudah duduk di kursi tersangka, mereka semua langsung menyerang Yadav kayak zombie gitu sih kalau bahasa aku, ya mungkin bukan zombie, jadi kayak orang tiba-tiba marah semua gitu kan ya teman-teman. Mereka mencapik-capik Yadav sampai dia berteriak, mohon maaf, ampun, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama, Tapi setidaknya Yadav mendapatkan 70 tusukan dalam badannya, sehingga tepat 15 menit sejak ricuhnya orang-orang sekitar 200-400 orang ini tadi melakukan penganiayaan kepada Yadav, maka ia dinyatakan meninggal dunia di ruang persidangan. Ini foto darahnya teman-teman. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya, inilah kenapa aku bilang di awal bahwa kasus ini adalah menceritakan tentang sosok yang tidak diinginkan kehadirannya dan dirayakan ke pergiannya tuh ya karena kayak gini, karena kelakuan dia yang kayak begini nih. Sampai kemudian kasus yang seharusnya menjadi sidang pembebasan ini akhirnya menjadi ladang untuk balas dendam dari hampir lebih dari 200 perempuan pada waktu itu. Mereka menyatakan bahwa kami sama sekali tidak janjian, kami sama sekali tidak melakukan rapat dan lain sebagainya untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kami hanya mengetahui bahwa akan ada sidang pembebasan untuk aku Yadav, dan kami secara sukarela datang untuk membalaskan dendam. Maksudnya manusia itu emang pada dasarnya memiliki rasa sosial yang tinggi gitu loh. Dan diketahui 200-400 orang ini ya nggak semua jadi korbannya si Yadav, tapi mereka juga gedek kan pasti sama apa yang dilakukan oleh Yadav. Dan diketahui ibu-ibu atau emak-emak yang jumlahnya 200-400 orang ini tetap melakukan penganiayaan kepada jasad Yadav. Ya Allah, dibayar kontan loh di dunia. Ya Allah, semoga tetap kau bayar nanti di akhirat ya Allah. Sampai aku sama si Yadav ini azim dosa. Kita akan masuk ke kondisi pasca kejadian eksekusi. Setelah adanya kericuhan yang dilakukan oleh wanita-wanita yang berjumlah sangat banyak ini, mereka pun akhirnya karena udah selesai, udah ricuh, ya Yadav juga sudah meninggal, mereka pun kembali ke rumah dengan sukarela dan menyatakan dengan sangat bangga bahwa aku adalah salah satu orang yang ikut membunuh aku Yadav. Diketahui dari adanya pembantaian ini ada 6 orang tersangka di sana. Nah, salah satunya ya si Usha ini yang mengawali semua ini gitu kan ya. Nah, tetapi seluruh demonstran itu turun lagi ke jalan untuk meminta jaminan kepada pengadilan bahwa orang-orang yang ditangkap karena mereka membunuh si Yadav ini tidak dikenakan hukuman apapun, karena itu adalah bagian dari balas dendam. Sampai kemudian seorang hakim yang saat ini sudah pensiun bernama Van Hee menyatakan bahwa hal ini adalah hal yang sangat normal dilakukan oleh manusia yang masih memiliki hati, dimana ketika mereka sampai melakukan hal seperti ini, itu tandanya dari pihak keamanan tidak bisa memberikan hal yang aman kepada masyarakat. Saya tidak bisa memberikan sanksi kepada orang-orang yang menuntut keadilan atas apa yang tidak adil bagi mereka, dan itu sudah dirasakan sangat bertahun-tahun. Maka dengan ini kami tidak bisa memberikan hukuman kepada orang-orang yang menyiksa Yadav karena tidak adanya bukti dan tidak ditemukannya darah di antara mereka, cipratan darah dan lain sebagainya. Dan diketahui juga bahwa Yadav ini memiliki kadar alkohol ketika dia meninggal, yang itu tandanya menjadi salah satu kebobrokan kepolisian yang memperbolehkan tahanan untuk meminum alkohol. Dan saya selaku hakim memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Nagpur atas adanya kejadian ini. Saking hebohnya kejadian yang terjadi tahun 2004 ini, banyak sekali media atau mungkin perfilman yang mengangkatnya menjadi sebuah film gitu ya. Jadi ada 4 yang sampai hari ini gitu ya terinspirasi dari adanya kasus ini. Itu yang dirilis pada tahun 2011 berjudul Candles in the White. Kemudian ada rilis lagi tahun 2015 berjudul Hichaka. Kemudian rilis lagi tahun 2021 sebuah film bernama How to
100 Hello Ha, itu jadi film India juga. Dan terakhir di tahun 2022 sebuah web dokumenter yang dirilis oleh Netflix bernama Indian Predator Murder in a Courtroom, dirilis oleh Netflix. Dan di sana banyak sekali dokumenter dari ya korban-korbannya Yadav yang diwawancarai langsung oleh Netflix. Wow, kalau udah diangkat Netflix itu kan berarti keren gitu ya, maksudnya bukan keren sih, bisa dialacak keasliannya dan lain sebagainya. Dan ya ini terus story yang bikin ya Allah kok bisa ada manusia kayak gini. Dan juga diketahui seluruh terdakwa atas kasus pembunuhan Yadav ini pada tahun 2013 dibebaskan karena tidak ada bukti seperti yang disampaikan oleh mantan hakim di India itu. Dan kasus ini pun ditutup dengan Yadav yang menurutku sudah mendapatkan balasan yang sedikit setimpal dari apa yang sudah dia lakukan selama dia hidup. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ceritanya karena kisah ini sebenarnya nggak terlalu panjang, tapi aku yang emosi jadi ya oke. Semoga kalian menikmati kisah kriminal pada hari ini. Dan aku menceritakan ini tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa bahaya itu bisa datang dari siapapun dan kejahatan itu bisa datang dari orang terdekat kita atau mungkin tetangga dan lain sebagainya, sehingga kita harus baik sama banyak orang. Dan ya semoga ini juga bisa menjadi warning untuk kita semua. Oke, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini boleh banget dulu di like videonya. Jangan lupa untuk di komen juga teman-teman mau diceritain tentang kisah-kisah apa lagi. Kita ketemu di Senin depan lagi ya. Kalau teman-teman suka sama channel ini boleh banget untuk di subscribe channelnya. Jangan lupa untuk tonton aku di video-video selanjutnya. See you, assalamualaikum. Aku tuh riset kasus ini ya teman-teman, udah jijik, pengen marah, pengen salah. Tapi aku rasa bahwa kasus ini bisa aku up ke teman-teman ya, dengan harapan semoga bisa menjadi pembelajaran lah ya buat kita paling nggak.